Bismillah. Insya Allah pada malam hari ini pengajian kita akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Muhtarom, MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan sudah siap untuk mengisi materi. Maka mari kita sama-sama meluruskan niat pada malam hari ini untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Jika memungkinkan, Bapak Ibu menyiapkan catatan gitu ya untuk menulis, dan nanti di akhir kesempatan akan dipersilakan untuk bertanya atau berdiskusi. Mari kita buka pengajian kita ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mana sih? Balik deh ini. Oke. Nah, waktu juga sudah pukul 8, maka kami persilahkan Bapak Ustadz Dr. Haji Muhtarom, MAG, untuk memaparkan kajiannya. Tafadhol, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini baru saja hujan turun dalam keadaan cukup dingin, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu, menambah iman, dan mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis. Sudah 1 bulan lebih kita mempelajari hadis, maka akan saya review kembali, saya ulang kembali apa yang sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Pertama, bahwa dalam Islam itu pedoman kita dalam beragama adalah Al-Quran, hadis. Kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, maka kita diperintahkan untuk ijtihad. Ijtihad adalah satu metode untuk mendapatkan hukum. Tentu mustahid atau orang yang berijtihad itu mempunyai syarat-syarat tertentu untuk istimbatul hukmi, mengambil hukum. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang hadis. Dahulu sudah kami sampaikan bahwa ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada juga hadis dhaif, dan juga ada hadis maudhu. Hadis itu artinya cerita atau berita. Nama lain dari hadis adalah as-sunnah atau sunnah. Kalau Al-Quran itu semuanya sahih, semuanya benar. Karena langsung ditulis di zaman Rasulullah SAW dahulu oleh para sahabat, oleh para kutabul wahyi, dan dihafalkan oleh para hafidh pada waktu itu. Tetapi kalau hadis tidak ditulis, dan oleh karena itu
perlu diteliti kesohihannya, kebenarannya. Apakah betul bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kalau hadis tersebut betul-betul bukan dari Nabi Muhammad SAW, maka hadis tersebut dinamakan hadis maudhu. Tetapi itu nanti akan kita bahas pada kesempatan bulan depan insya Allah. Saya ingin mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang rawi, apa yang dimaksud rawi, kemudian matan, apa yang dimaksud matan, kemudian sanad, apa yang dimaksud dengan sanad. Pak Lukman, tolong ditampilkan hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam One Day One Reminder. Saya ingin memberi contoh hadis mana rawi, mana matan, mana sanad. Ya, bagus, alhamdulillah. Sudah kelihatan Pak Lukman, makasih. Amin. Baik. Nah, dari apa yang ditampilkan ini, yang dinamakan matan atau redaksi adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nah, kata-kata itulah yang dinamakan matan atau redaksi dari hadis. Baik, kita kupas sedikit ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu menyatakan, Ara'aita idza sholaitu sholawat al-maktubat. Bagaimana pendapat Tuhan, ya Rasulullah, apabila aku sholat yang al-maktubat, yang wajib-wajib saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku saum bulan Ramadan. Wa halaltu halal, dan aku halalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram. Walam azid ala dzalika, dan aku tidak menambah yang demikian itu syai'an sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, na'am, benar. Qala, orang itu menyatakan, wallahi demi Allah, la azidu ala dzalika syai'an, saya tidak menambah yang demikian itu sedikit pun. Nah, yang saya baca tadi sekali lagi namanya matan, redaksi dari hadis. Ya. Nah, dalam redaksi juga ada sanad. Nah, sanad itu adalah hubungan antara satu orang yang menceritakan kepada orang yang lain. Kemarin sudah sampaikan, misalnya saya menyampaikan hadis, diterima oleh Pak Lukman, kemudian disampaikan kepada istri beliau, kemudian istrinya disampaikan kepada anaknya. Nah, rangkaian dari penyampaian inilah yang dinamakan sanad. Nah, kalau di dalam hadis yang baru saja saya baca tadi, itu adalah An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini adalah sanad namanya. Rangkaian dari rawi-rawi atau orang-orang yang menceritakan ya dari Nabi Muhammad kepada misalnya kepada Abu Bakar kepada putranya, sampai kepada rawi yang nanti yang terakhir, yaitu rawahu Muslim wa Ahmad. Rawahu Muslim wa Ahmad. Jadi rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, namanya rawi. Kemarin saya sampaikan bahwa rawi atau perawi periwayat hadis yang paling
utama dalam ajaran Islam adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, baru yang lain Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Nah, itulah urutan-urutan rangkaian dari tingkatan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, dalam hadis ke contoh yang ditampilkan ini, rawahu Muslim wa Ahmad, yang paling bawah itu. Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi ini termasuk kategori yang kedua. Tadi saya sampaikan bahwa yang paling tinggi perawi hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kalau meriwayatkan hadis maka dijamin benar, dijamin sahih. Ya. Jadi karena itu hadis yang saya baca ini benar adanya, yaitu apa? Betul-betul berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dalam meriwayatkan hadis sangat hati-hati, sangat hati-hati. Beliau itu tidak berani, tidak mau meriwayatkan hadis, menulis hadis sebelum beliau sholat sunat dulu 2 rakaat, luar biasa. Ya, jadi sangat hati-hati meneliti, mencari, mengklasifikasi mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, dan mana yang maudhu. Dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya berisi tentang hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi saya ulang lagi, dari hadis yang kita tampilkan ini, yang dinamakan matan itu adalah faqala ara'aita idza sholaitu sholawat al-maktubat dan seterusnya. Itu redaksi, ya, redaksi dari hadis itu. Kemudian yang dinamakan sanad adalah An Abi Abdullah, Jabir bin Abdullah, dan seterusnya. Itu rangkaian, ya, rangkaian. Sanad itu artinya rangkaian dari satu perawi ke perawi yang lain. Nah, terakhir saya ulang lagi, rawahu Muslim adalah perawi dari hadis ini, yaitu Imam Muslim. Ini termasuk ranking yang kedua setelah Imam Bukhari. Apalagi ditambah dengan Imam Ahmad. Jadi kesimpulannya, hadis yang sudah pasti dijamin sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi kalau rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Abu Bukhari, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Baik, itu sesungguhnya adalah review, pengulangan kembali apa yang sudah kami sampaikan pada waktu dahulu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan, ya. Kalau tadi kategorinya hadis itu yang pertama hadis sahih, kemudian hasan. Hasan ini artinya baik. Hadis hasan ini di bawah derajatnya di bawah sahih. Kemudian setelah itu ada hadis lagi namanya hadis dhaif. Hadis yang lemah. Nah, kenapa lemah? Ini ada macam-macam sebabnya. Misalnya karena perawi hadis atau orang-orang yang menceritakan hadis itu ada yang lemah ingatan, kurang dhabit. Dhabit itu istilah bahasa Arab, ya, artinya hafalannya lemah. Kalau misalnya kita ini wallahu alam apa termasuk dhabit atau tidak, kita nggak tahu, ya. Sebab ya macam saya, macam ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu sekarang belajar, sebentar lagi udah lupa lagi. Nah ini Barho. mungkin, oh ya, Barho. ya, udah sepuh, ya. Iya. Iya. Saya ngakuin, Pak. Iya, mahasiswa ini soalnya. Iya, Barho. Barho. Nah, itu dalam ilmu hadis, orang yang sepuh yang suka pelupa itu tidak disebut hadisnya sahih, gitu, ya. Karena apa? Iya. Benar nggak yang diriwayatkan itu, gitu.
Iya. Tapi kalau yang masih muda, cerdas-cerdas gitu ya, maka itu termasuk dzabit. Nah, harus begitu. Jadi misalnya dari Rasulullah kepada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang besar itu semuanya dianggap dzabit, dianggap baik gitu ya, kuat hafalannya. Cuman ke bawahnya yang mungkin kurang kuat hafalannya atau suka lupa. Itu satu. Terus hadis itu disebut dhaif bisa jadi karena perawinya tadi ya, yang meriwayatkan itu pernah berbuat dosa. Ya. Atau kemarin waktu pertemuan itu saya sampaikan ada kisah di dalam periwayatan hadis itu makan dengan berdiri tangan kiri gitu ya, terus meriwayatkan hadis diketahui orang itu sudah tidak bisa diterima. Sampai begitu ya, hati-hatinya orang dahulu dalam meriwayatkan hadis gitu. Jadi lemah itu karena salah satunya tadi, pertama kurang dzabit yaitu kurang kuat hafalannya, kedua dia ada cacat ya, walaupun cacatnya tidak terlalu berat ya. Makan dengan berdiri itu pernah ya Rasulullah SAW mencontohkan, beliau juga pernah minum air zam-zam itu dengan berdiri. Itu artinya apa? Ya walaupun ada larangan, tetapi pernah contohkan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah haji dan umroh, saya kira pernah juga ya minum air zam-zam dengan berdiri gitu ya. Di Mekah juga banyak kita lihat. Iya betul ya Bu. Kelihatan ya. Nah, itu larangannya tidak begitu keras gitu Bu. Dilarang tapi tidak begitu keras karena Rasulullah dan sahabat pernah mencontohkan seperti itu. Tapi andai kata perawi itu pernah melakukan itu, apa yang disampaikan itu, diriwayatkan itu nggak diterima, lemah gitu, dhaif gitu. Nah itu hadis yang dhaif. Apalagi kalau perawi itu pernah berbuat dosa besar. Misalnya, berbuat zina, seperti sedang ramai di mana ya, di Cibiru ya Bu Praid ya, sedang ramai ya, guru pesantren, apa betul pesantren itu juga nggak tahu ya, cuman saya sedih sekali ya, saya baca di medsos itu malu sekali ya, orang-orang non-muslim menghina, mencaci kita umat Islam, kenapa ada guru ngaji ya, kenapa ada guru pesantren yang melakukan itu. Itu apalagi seperti itu ya, sudah terkenal begitu, tidak bisa diterima semua yang disampaikan. Dosa kecil saja sudah tidak bisa diterima. Nah, yang ketiga, kenapa hadis itu disebut dhaif atau lemah? Karena hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Itu. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka tentu kita pilih hadis yang lebih kuat. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan atau memberi contoh saja ya, memberi contoh tentang hadis ya, hadis yang berbeda ya, tetapi kita bisa memilih mana yang lebih kuat. Bapak-bapak yang saya hormati, kita nggak pernah membicarakan tentang kunut subuh. Tetapi karena ilmu ingin saya sampaikan ya, bagaimana sih sesungguhnya hukumnya kunut dalam sholat subuh. Nah, ini saya akan sampaikan hadis ya. Dua-duanya ada dasarnya. Baik yang kunut subuh ataupun tidak kunut subuh. Saya ingin sampaikan hadisnya tentang orang yang sholat subuh pakai kunut. Hadis itu berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau bangkit dari ruku', min sholati subhi, dari sholat subuh, fir raqatis tsaniyah,
pada waktu rakaat yang kedua, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadza du'a, maka beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Tapi ingat Bu, ingat di bawah atau perawinya adalah rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Nah, itu adalah hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW kunut, ya, membaca surat kunut ketika sholat subuh, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Tetapi saya ulang lagi, rawahu yang meriwayatkan adalah Abu Dawud. Nah, sekarang ada lagi hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh tidak kunut. Itu hadis itu berbunyi, an Anasin bin Malik, dari Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu terus menerus yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Beliau terus sholat subuh, ketika sholat subuh kunut, ya, hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Nah, jadi dua hadis ini menunjukkan, menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sholat subuh melakukan kunut. Tetapi sekali lagi, yang meriwayatkan itu adalah Abu Dawud. Artinya, tadi saya sampaikan bahwa perawi yang paling kuat, yang paling tinggi dalam dalam periwayatan hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tadi pandangan yang pertama, Rasulullah SAW tidak kunut pada waktu sholat subuh sampai hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Nah, kemudian iya, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis itu berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak kunut ketika sholat fajar subuh, kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, dari awal saya sampaikan bahwa perawi hadis yang paling tinggi derajatnya dalam ilmu mustalahul hadis adalah kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini sudah disepakati oleh seluruh ulama ya di dunia ini, bahwa kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu sangat kuat. Derajatnya sedikit di bawah Al-Quran. Nah, kita kembali kepada contoh tadi ya tentang kunut. Dua-duanya ada dasarnya, dua-duanya ada hadisnya. Cuma hadis yang pertama dan yang kedua yang tadi saya sampaikan itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini memang dikutip oleh Imam Syafi'i, ya, dan dijadikan sebagai satu dasar bagi Imam Syafi'i bahwa disunatkan pada waktu sholat subuh itu kunut. Tetapi sekali lagi, rawahu Abu Dawud. Nah, hadis selanjutnya ternyata tadi beda lagi, bahwa Rasulullah SAW itu ternyata menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawinya ya yang meriwayatkan hadis itu yang paling tinggi itu tidak kunut dia di waktu sholat subuh, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat
sangat urgent. Ya, misalnya mendoakan sesuatu kaum yang memang sangat jahat, ya. Saya pernah di Mekah waktu itu sholat berjamaah di Masjidil Haram, itu bukan saja subuh kunutnya, ya, zuhur kunut, asar kunut, ya, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, gitu ya. Waktu itu terjadi perang antara Palestina dengan Israel, ya. Nah, imam di Mekah Al-Mukarramah itu melakukan kunut, ya, untuk mendoakan orang-orang Palestina yang dizalimi, yang dibunuhi oleh orang-orang Israel. Nah, jadi ya, kalau kita coba untuk fair gitu ya, dari hadis yang saya sampaikan tadi, hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak kunut pada waktu sholat subuh, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau begitu ya kita nggak perlu bertengkar, gitu maksudnya, ya. Ya, kita pegang yang kita yakini. Kalau kita yakin bahwa ini yang lebih kuat, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah nggak kunut gitu ya dalam sholat subuh, karena ini hadisnya menyatakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ulama juga menyatakan bahwa kenapa ada orang yang tidak kunut dalam sholat subuh, maka ada yang menyatakan bahwa kalau memang Rasulullah itu selama hidupnya sholat subuh kunut terus, pasti sudah mutawatir hadis itu. Itu nanti ada, ya, yang disebut hadis mutawatir. Itu hadis yang sudah sangat terkenal gitu, ya. Hadis yang semua orang pada tahu gitu, ya. Hadis yang diceritakan oleh banyak orang kepada banyak orang lagi. Nah, itu makanya orang berpendapat, loh, kalau memang Rasulullah SAW sholat subuh terus sampai meninggal dunia kunut terus, pasti semua ahli hadis, ya, para perawi akan menyatakan bahwa sholat subuh itu pasti kunut, gitu. Nah, itulah alasan orang yang tidak kunut. Tetapi karena memang dua-duanya ada hadisnya, maka terus terang kalau saya di Masjid Nurul Hidayah, ya silahkan ngambil yang diambilnya, gitu ya. Kalau mau mengambil Bukhari dan Muslim yang paling tinggi, berarti hadis yang kunut terus, ya, setiap sholat subuh itu lebih rendah mutunya, derajatnya, dibandingkan dengan hadis yang Rasulullah SAW tidak kunut, yaitu karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, gitu. Baik, ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan agama. Terus silakan dulu, sambil saya minum dulu. Mohon maaf nih. Ya, mangga Pak. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya mengenai tadi penjelasan hadisnya. Tadi sudah dijelaskan apa itu matan, kemudian sanadnya, kemudian perawinya, dan juga diberikan contoh seperti yang tadi telah diutarakan. Mangga mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Kalau mutawatir itu jadi semua udah tahu ya Pak, jadi udah, ya, betul, populer ya. Kalau ada satu lagi muttafaq alaih ya, apa itu ya Pak? Muttafaq alaih, ya. Muttafaq alaih itu artinya hadis itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Seperti tadi bahwa Rasulullah SAW tidak kunut waktu sholat subuh, itu muttafaqun alaih. Yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling tinggi derajatnya adalah apabila hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Mohon jazakallah. Maka Bapak Ibu. Ada lagi ya lawan dari mutawatir.
yaitu hadis ahad. Hadis yang satu, ahad itu kan satu. Ya. Jadi misalnya gini, dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan kepada Siti Aisyah kepada putrinya, kemudian kepada sahabatnya lagi. Cuman satu jalur saja, itu namanya hadis ahad, hadis yang hanya satu saja gitu. Tetapi ada juga yang mutawatir itu. Yang mutawatir itu gini misalnya ya, Rasulullah bersabda, kemudian didengarkan oleh beberapa orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Masing-masing yang mendengarkan sabda Rasulullah itu menceritakan lagi kepada orang-orang lain gitu. Misalnya Abu Bakar cerita kepada putranya, kepada sahabatnya lagi, kepada yang lain. Kemudian Umar juga begitu. Kemudian Utsman juga begitu. Sayyidina Ali juga demikian. Maka kalau banyak sekali yang meriwayatkan itu namanya mutawatir. Contohnya apa? Hadis mutawatir itu misalnya hadis yang berbunyi man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Maka seolah-olah dia sudah menempatkan tempat duduknya ya 'alan nar, di atas neraka. Jadi kalau kita bicara misalnya Rasulullah SAW bersabda begini, ternyata itu bohong, maka orang yang berbicara itu sudah menempatkan dirinya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan itu hadis mutawatir. Semua sahabat, semua orang, semua ahli hadis itu tahu bahwa tidak boleh main-main kita berbicara. Misalnya karena pengen dianggap hebat, kemudian dalam ceramah menyatakan Rasulullah SAW bersabda begini. Ternyata tidak. Nah itu sama dengan dia sedang menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang penceramah itu punya risiko juga ya. Salah satu risikonya begitu, kalau memang berbohong atas nama Rasulullah SAW itu jaminannya neraka, bukan surga lagi. Tetapi orang yang menyampaikan ajaran agama Islam seperti mudah-mudahan kita sekarang ini ya, dengan ikhlas, maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah itulah yang sekarang ini dianggap khairukum, orang yang terbaik di antara yang lain. Baru wa 'allamahu, yang mengajarkan Pak Jaji, Pak Asep, Pak Lukman dan saya, itu yang kedua gitu. Baru yang kedua. Nah, jadi kembali kepada tadi, kita sedang mempelajari tentang hadis ya. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, dan mana hadis yang maudhu ya. Kita sampai pada masalah hadis yang dhaif. Nah, tadi contoh hadis yang dhaif yang bertentangan dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberi contoh ya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif yang sudah dinyatakan oleh para ulama zaman dahulu. Misalnya hadis yang berbunyi saum itu setengahnya kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Ini ya, kelihatannya kalimat ini baik, bagus, tetapi sesungguhnya nih hadisnya lemah gitu. Hadisnya lemah. Kenapa? Menurut Imam Ibnul Maidi dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, sanad hadis ini dikatakan dhaif sebab Juraij bin Kulayb adalah seorang majhul atau tidak dikenal. Nah, tadi ya
sanad ya, urutan dari orang-orang yang menceritakan hadis itu, ternyata ada orang yang namanya Jurayj bin Kulayb. Dia itu majhul. Majhul itu tidak dikenal. Artinya riwayat hidupnya itu nggak ada di dalam tarikh, dalam apa namanya histori ya, dalam sejarahnya itu nggak ada. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Jurayj bin Kulayb ini disebut hadis yang dhaif, yang lemah. Ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa orang yang meriwayatkan itu kalau tidak kuat hafalannya, maka itu termasuk lemah. Kalau dia tidak tercatat seperti sekarang ini ya, tidak tercatat riwayat hidupnya, maka dia juga termasuk hadis yang dhaif. Sekarang contoh hadis yang lain yang dhaif. Ya. Misalnya hadis yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa atau saum. Saum itu separuh dari kesabaran. Kalau kita lihat sejenak gitu ya, isi atau matan hadis ini kelihatannya bagus gitu ya. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Oh bagus ya. Jadi semuanya harus dizakati gitu. Kemudian zakat badan itu adalah puasa atau saum. Zakat badan itu saum. Zakat badan itu adalah puasa. Nah ini yang jadi pertanyaan ya. Dalam hadis-hadis sahih yang lain, masa zakat badan kok puasa? Selama ini zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita. Kalau ada yang haram, ada yang kurang halal ya, maka syubhat, maka dikeluarkan zakat. Dengan demikian mudah-mudahan bisa bersih harta kita. Tetapi ini kenapa ada kalimat zakat badan itu adalah puasa? Nah ini kan bertentangan dengan yang kita kenal selama ini gitu ya. Kalau puasa itu separuh dari kesabaran ya, itu memang banyak kita dengar bahwa orang yang sedang saum itu dia sesungguhnya sudah menjalani separuh dari kesabaran. Tetapi yang tidak atau yang jarang kita dengar adalah zakat badan itu adalah puasa atau saum. Itu. Nah ternyata dalam hadis di atas digolongkan juga hadis yang dhaif karena ada seorang yang namanya Musa bin Ubaidah ini dinilai lemah oleh sebagian ahli hadis. Ya, di dalam kitab Tahdzibut Tahdzim ya. Jadi tadi perawinya atau sanadnya orang yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad kemudian kepada Abu Bakar dan seterusnya itu misalnya ada yang terputus, ada yang tidak baik, tidak benar, tidak atau kurang dhabit, kurang kuat hafalannya, maka hadis itu jadi lemah. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, dahulu pernah saya sampaikan bahwa manusia ini banyak kelemahan. Bapak, Ibu, saya ya pasti ada kelemahan. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Nah, kalau setiap manusia berbuat salah, maka apa mungkin hadis itu bisa sahih semuanya? Ada nggak manusia yang suci, yang tidak pernah berbuat salah, kemudian dia kuat hafalannya? Ya kalau Nabi Muhammad, ya itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena beliau Rasul. Tapi orang manusia biasa tidak gitu ya. Maka ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Nah masalahnya dalam menilai seseorang itu setiap orang berbeda dengan orang lain. Dulu saya pernah sampaikan ya, misalnya contoh kita menilai, mohon maaf ya Bu Prayitno ya, misalnya menurut Pak Lukman baik, menurut yang lain misalnya beda lagi. Nah itu memang manusia seperti itu. Nah di situ juga menjadi pangkal dari hadis itu apakah sahih atau tidak.
kalau menurut Pak Lukman, hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Prayitno itu baik. Kenapa? Kuburannya bagus, baik. Tetapi ada orang lain menilai, oh enggak, kurang kuat, sudah pelupa. Seperti tadi ya. Ya memang manusia ada kekurangan. Nah di situ Bu, misalnya seperti tadi, hadis kunut itu yang satu menyatakan dhaif, lemah. Ya karena yang meriwayatkan Imam Abu Dawud ya, mohon maaf. Yang satu lagi yang tidak kunut itu yang meriwayatkan dhabit, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, perawi yang paling tinggi. Nah, di sini ada perbedaan penilaian seseorang. Menurut Imam Syafi'i sunnah kunut subuh itu, karena beliau melihat bahwa perawi dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu walaupun bukan Bukhari Muslim, tetapi kuat sikoh gitu ya, dhabit ya baik gitu. Tetapi Imam Maliki misalnya itu berbeda, padahal di gurunya sendiri ternyata beliau tidak kunut. Jadi begitulah kejadiannya, sehingga sekali lagi ya kalau memang kita berbeda dalam hal furu' ya, dalam hal khilafiyah semacam ini, maka kita toleransi. Silahkan mengambil yang mana yang kuat ya. Kalau misalnya Pak Lukman mengambil yang Bukhari Muslim karena memang kuat sekali, yang paling tinggi derajatnya, ya tentu itu adalah istihad dari Pak Lukman bahwa oh yang tidak kunut ini yang kuat karena memang Bukhari Muslim, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mangga silakan. Jazakallah, Bapak Muhtaram. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kita masih punya waktu ya, sekitar 15 menit lagi. Mangga Bapak Ibu. Ini juga Pak Daji minta izin tidak ikut hadir. Saya juga kurang tahu informasinya, ada yang meninggal katanya di RT 5. Saya baru datang tadi ba'da maghrib, saya nggak tahu. Iya memang ada yang meninggal Pak Luman. Oh iya. Pak Wahyu, ya, Pak. betul. Oh Pak Wahyu. Iya. Mohon. Iya. Pak Wahyu ini adalah orang yang melitur yang melitur Masjid Nurul Hidayah ya. Jadi sesungguhnya banyak juga jasanya ya. Kita doakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Amin. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Mangga Intan, biasanya Bu Ani mau bertanya mungkin. Yang ya, mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bunyi hadis tadi itu kan laki-laki dicontohkan yang menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan 1 bulan gitu. Nah, kalau misalnya puasanya itu tidak 1 bulan penuh, ya contohnya kayak kemarin itu suami saya itu kan lagi puasa tiba-tiba sakit, kemudian ya sampai enggak ada gitu. Itu bagaimana Pak? Apakah perlu dibayar fidyah atau bagaimana ya anunya sebaiknya gitu? Itu aja mungkin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Ibu, saya nanya, apakah selama ini beliau sudah dibayar fidyahnya? Ya udah dibayar fidyahnya, udah. Tapi sebelum masuk ke rumah sakit mah nggak ini sih, puasa terus gitu Pak, sampai dia tadarus apa gitu. Cuma yang yang saya tanyakan itu apakah ada hutang
selain pijiah itu apa ini lagi enggak? Karena di sini mendirikan sholat, saum pada bulan puasa, tapi saumnya itu kan tidak tamat, istilahnya itu bagaimana Pak? Gitu. Iya, iya. Kalau pijiahnya mah udah dibayar Pak, insya Allah mudah-mudahan Iya. aja diterima gitu. Baik, iya. Terima kasih Bu Peraih ya. Alhamdulillah sudah dibayar fidyahnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun fi ayamin ukhar. Barang siapa yang dalam bulan Ramadan itu maridun, sakit, dan atau safar,